Halo semuanya, kembali lagi bareng aku dan Nandi. Jadi di kali ini aku akan membahas tentang proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ke penjelasannya. Baik, yang pertama kita baca dulu ya, ini pengertiannya. Pengelolaan pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Di tingkat satuan pendidikan, sekolah atau madrasah, pengelolaan dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan gitu. Nah, setelah tadi di pengertian, kita langsung ke proses pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Tahap menjerumuskan tujuan dan menentukan langkah untuk mencapainya. Contohnya itu yang pertama itu menyusun visi dan misi sekolah. Yang kedua menyusun program tahunan dan semester. Yang ketiga menyusun RKS atau rencana kerja sekolah. Yang keempat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Tanpa perencanaan yang baik, pelaksanaan akan tidak terarah gitu. Yang kedua itu pengorganisasian atau organizing. Pengertiannya itu membagi tugas dan tanggung jawab agar program berjalan efektif. Contohnya, yang pertama pembagian tugas guru, yang kedua pembentukan struktur organisasi sekolah, yang ketiga pembagian tugas wali kelas, bendahara, wakil kepala sekolah. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Nah, berikutnya itu adalah substansi pengelola pendidikan. Substansi adalah hal-hal yang dikelola dalam satuan pendidikan. Berdasarkan standar nasional pendidikan, substansi pengelolaan meliputi yang pertama itu adalah pengelolaan kurikulum, seperti penyusunan kurikulum, perencanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Berikutnya yaitu pengelolaan peserta didik seperti penerimaan siswa baru, pembinaan disiplin, dan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan seperti rekrutmen guru, pengembangan profesional guru, dan penilaian kinerja guru. Selain itu juga ada poin-poin lain seperti yang keempat itu pengelolaan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran. Selanjutnya yang nomor 5, pengelolaan keuangan seperti perencanaan anggaran, penggunaan dana BOS, dan laporan keuangan. Yang keenam adalah pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat seperti komite sekolah, kerjasama dengan orang tua, lalu kemitraan dengan instansi lain. Yang ketujuh itu adalah pengelolaan administrasi dan tata usaha seperti arsip sekolah, data siswa, dan dokumen resmi. Baik, jadi itu tadi ya teman-teman kesimpulannya. Proses pengelolaan pendidikan adalah cara atau tahapan dalam mengelola. Sedangkan substansi pengelolaan adalah apa saja yang dikelola dalam satuan pendidikan. Keduanya saling berkaitan. Tanpa proses yang baik, substansi tidak akan berjalan optimal. Dan tanpa substansi yang jelas, proses pengelolaan menjadi tidak terarah. Jadi itu tadi adalah proses dan substansi pengelolaan pendidikan atau satuan pendidikan ya teman-teman. Bila ada kekurangan atau kesalahan mungkin boleh dikoreksi dan ditambahkan ya teman-teman. Itu aja, sekian dari aku. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. 追追追追追。